Kabinet Sukiman Suwiryo. Pemimpin kabinet ini adalah Sukiman Wirjosontjojo, sekaligus sebagai Perdana Menteri yang berasal dari Partai Masyumi dan Wakil Suwiryo. Kabinet ini bertugas sejak tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Kabinet Sukiman Suwiryo menjadi kabinet kedua yang dibentuk setelah bubarnya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Susunan Kabinet. 1. Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo. 2. Menteri Pertahanan Sewaka diangkat 9 Mei 1951. 3. Menteri Kehakiman Wongsonegoro berhenti 14 Juni 1951. A. Pelaipesi 14 Juni 1951 sampai 16 Juli 1951. Muhammad Nasrun diangkat 16 Juli 1951. 4. Menteri Penerangan Arnold Mononutu. 5. Menteri Keuangan Yusuf Wibisono. 6. Menteri Pertanian Suwarto. 7. Menteri Perdagangan dan Perindustrian Sujono Hadinoto berhenti Juli 1951. Wilopo berhenti Juli 1951. 8. Menteri Perhubungan Junanda Kartawijaya. 9. Menteri Pekerja Umum dan Tenaga Ukar Bratakusuma. 10. Menteri Perburuhan Iskandar Tejasukmana. 11. Menteri Sosial Jasa Sudin. 12. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wongsonegoro. 13. Menteri Agama Wahid Hasyim. 14. Menteri Kesehatan Jenderal Leimena. 15. Menteri Urusan Umum A. Pelaupesi. 16. Menteri Urusan Pegawai Paji Suroso. 17. Menteri Urusan Anggaria Gondo Kusumo berhenti 6 Maret 1952. Program kerja dari Kabinet Sukiman Suwiryo yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjalankan tindakan-tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman, serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara. Yang kedua, membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi sosial ekonomi rakyat, membarui hukum agrarian sesuai kepentingan petani, dan mempercepat usaha penempatan beasiswa pejuang dalam lapangan pembangunan. Yang ketiga, menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk konstituante dan menyelenggarakan pemilu dalam waktu singkat, dan mempercepat otonomi daerah. Yang keempat, menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh. Yang kelima, menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk perdamaian, menyelenggarakan hubungan Indonesia-Belanda atas dasar Unity Statute menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional, serta mempercepat peninjauan kembali persetujuan KMB dan meniadakan perjanjian yang merugikan negara dan rakyat. Dan yang terakhir adalah memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya. Keberhasilan. 1. Memperhatikan usaha memajukan perusahaan kecil. 2. Memperhatikan kaum buruh. 3. Memperluas pendidikan dengan mendirikan berbagai macam sekolah dan tingkatnya. 4. Melanjutkan program kerja Kabinet Natsir. Hambatan. 1. Adanya pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Subarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Kokan mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika
Amerika kepada Indonesia berdasarkan Ikatan Mutual Security Act atau MSA. 2. Adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah. 3. Masalah Irian Barat belum juga teratasi. 4. Hubungan Sukiman dengan militer kurang baik. Pergantian. Mundurnya kabinet ini disebabkan adanya mosi tidak percaya dari seluruh partai politik yang ada atas sebuah dugaan penyelewengan teknis dan ideologis terkait dana bantuan asing, yaitu Mutual Security Act atau MSA. Kesepakatan ini berisi mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat kepada pemerintah Indonesia, dan Sukiman dianggap lebih condong kepada blok barat.